generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa teman-teman semuanya? Main games, rebahan, nonton webtoon, atau K-pop? Ayo di stop dulu ya. Ayo bangun dan katakan selamat datang semester 2. Katakan juga bahwa di semester 2 ini kita pasti akan memenangkan semester 2. Kita pasti bisa melewati semester 2 dengan bahagia, sehat, hati yang lapang, dan penuh kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah selama semester 2, Bu Rina akan membersamai kalian di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kita bisa belajar bersama menjadi generasi-generasi muslim yang keren. Apa itu generasi muslim yang keren? Satu, muslim yang gemar membaca, luas pengetahuannya, kritis dalam berpikir, aktif menyampaikan pendapat, dan tentunya dekat dengan Al-Quran. Siap teman-teman semuanya? Berbicara tentang Al-Quran, yuk mari kita buka kembali Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Semua yang disampaikan dalam Al-Quran merupakan pesan dan nasihat teman-teman. Dan di antara metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan dan nasihat adalah melalui kisah. Al-Quran membawakan banyak sekali kisah, baik itu kisah tentang perjalanan Nabi, Rasul, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Nabi atau Rasul dengan orang-orang beriman, juga orang-orang yang kafir. Nah, untuk kisah-kisah yang sangat melegenda ya, ada kisahnya Maryam, Lukman, Zulkarnain, Korun, pemuda Al-Kahfi yang terjebak dalam gua, tentara gajah, atau mungkin juga cerita tentang orang-orang yang dilemparkan ke dalam api. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran itu syarat dengan pesan dan nasihat, penuh dengan pesan dan nasihat, baik itu pesan yang tersurat atau langsung tampak maupun yang tersirat yang harus kita simpulkan begitu. Nah, jadi kalau untuk menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat itu tidak harus menggunakan metode ceramah, tapi bisa juga melalui kisah. Supaya nasihat dan pesan yang akan disampaikan itu lebih mengena di hati pembaca. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar untuk menyampaikan pesan dan nasihat melalui kisah dalam bentuk teks narasi. Adapun teks narasinya adalah teks narasi imajinatif ya. Nah, apa itu cerita narasi imajinatif? Cerita narasi imajinatif adalah karya tulis yang dibangun dengan menggunakan alur cerita yang normal. Jadi ada alur ceritanya, ada apa tokohnya, ada wataknya, ada latarnya begitu. Tetapi sifatnya adalah imajinatif atau hayalan semata. Cerita narasi imajinatif itu ada beberapa jenis teman-teman. Yang pertama adalah teks cerita imajinatif total. Jadi dalam teks cerita ini semua yang ada di cerita itu baik tokoh, kemudian tempat, itu semuanya adalah hayalan. Jadi tidak terjadi dalam dunia nyata. Lalu yang kedua yaitu teks cerita imajinasi irisan. Jadi kalau di imajinasi irisan ceritanya tentang imajinasi atau khayalan, tetapi masih ada yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di dunia nyata. Misalkan nama tempatnya atau peristiwa yang pernah terjadi itu sebenarnya ada di dunia nyata. Hanya ditambahkan dengan cerita-cerita khayalan untuk bisa menambah eh, alur cerita supaya lebih menarik. Baik, salah satu manfaat membaca cerita narasi imajinatif adalah kita bisa mendapatkan ibroh atau hikmah atau nasihat dari cerita tersebut. Kita juga bisa mengambil pengalaman, kita bisa belajar dari pengalaman, kemudian kita juga bisa belajar untuk berpikir imajinatif ya. Jadi akan menumbuhkan daya berpikir imajinasi teman-teman. Nah, beberapa Bu Rina ingin berikan contoh cerita narasi imajinatif yang biasanya berbentuk novel, drama, cerpen, dan yang lainnya. Nah, yang pertama ini contohnya adalah buku atau novel Sang Pangeran dan Deni Sari Terakhir, ditulis oleh Salim Al-Filah. Ini diambil dari kisah aslinya perjuangan Pangeran Diponegoro, tetapi ini termasuk narasi imajinatif irisan ya, atau sebagian, karena kisahnya nyata, peristiwa perjuangan Pangeran Diponegoro nyata, tetapi memang ditambahkan dengan beberapa
cerita imajinasi supaya lebih menarik. Tetapi pada dasarnya cerita ini adalah nyata begitu. Lalu yang kedua ada cerpen yang kemudian dikembangkan menjadi novel oleh Asma Nadia, yaitu berjudul Rumah Tanpa Jendela. Ini juga sudah pernah difilmkan ya. Ini ceritanya menceritakan tentang seorang anak yang memiliki impian memiliki rumah yang punya jendela. Jadi kasihan banget ya teman-teman, rumahnya tidak memiliki jendela. Jadi kisah ini memberikan pesan bahwa kita itu tidak boleh menyerah ketika kita memiliki mimpi atau harapan. Jadi novel ini sangat bagus untuk bisa mengajarkan kita arti perjuangan. Lalu yang ketiga ada novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Ini adalah karyanya Hanum Salsabila Rais dan Rangga, begitu suaminya. Ini sebenarnya termasuk cerita narasi imajinatif gabungan ya, atau mohon maaf sebagian atau irisan. Kenapa? Karena ini sebenarnya menceritakan tentang perjalanannya Hanum Salsabila ketika berada di Eropa, dan ternyata di Eropa itu ada banyak bukti-bukti kebesaran dan kejayaan Islam di negara Eropa. Jadi kenapa disebut sebagian? Karena memang tempatnya nyata gitu. Kisahnya juga nyata, tetapi memang ada tambahan-tambahan cerita yang bersifat imajinatif. Lalu yang berikutnya adalah ada cerpen yang dikembangkan menjadi novel, yaitu Ketika Masa Sudah Pergi, karyanya Helvitiana Rose. Ini tentang kisah hijrahnya seorang pemuda ya, menemukan hidayah Islam. Ini juga sudah difilmkan. Lalu ada juga karyanya Habibur Rahman El-Shirazi, yaitu Api Tauhid. Ini hampir mirip ya dengan novel Sang Pangeran dan Janji Terakhir, karya Salim Al-Vila. Tapi untuk novel Api Tauhid menceritakan tentang sejarah ulama besar Turki yang bernama Badiüzzaman Said Nursi, dan juga menceritakan tentang runtuhnya kekhalifahan Utsmani di Turki. Ini termasuk cerita narasi imajinatif irisan ya, karena ceritanya nyata, lokasinya nyata, tetapi ada unsur-unsur yang ditambahkan berupa unsur-unsur imajinasi oleh Kang Abik atau Habibur Rahman El-Shirazi. Lalu yang terakhir, mungkin teman-teman banyak membaca nih karyanya Bang Terelie ya, termasuk imajinasi total yang Bu Rina sampaikan di sini, yaitu Negeri Para Berdebah. Sebenarnya novel ini sangat bagus, isinya sindiran kepada manusia-manusia di sebuah negara ya. Jadi ini benar-benar imajinasi total karena tidak disebutkan negaranya negara anta berantah, tapi sebenarnya dalamnya menyindir manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia koruptor dan seterusnya. Nah, teman-teman, kalau kalian belum bisa dikatakan anak keren kalau belum menyelesaikan buku-buku seperti ini ya. Jadi silahkan mulai hari ini ganti permintaan teman-teman ke ayah bundanya yang biasanya minta dibeliin gadget, minta dibeliin game board atau yang lainnya, minta dibelikan buku. Nah, buku-buku yang Bu Rina rekomendasikan ini ya, karyanya Salim Al-Vila, Asma Nadia, Hanum Salsabila, atau Helvitiana Rose, Habibur Rahman El-Shirazi, atau Bang Terelie. Boleh juga teman-teman baca Laskar Pelangi juga boleh, itu juga cukup inspiratif. Oke, yang berikutnya adalah struktur cerita narasi imajinatif. Jadi sebuah teks cerita itu bisa dikatakan sebagai cerita narasi imajinatif jika punya struktur-struktur khusus ya. Ada 3 bagian kalau di teks cerita imajinatif. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Nah, ini berupa istilah-istilah. Jadi mulai hari ini teman-teman harus belajar untuk memahami istilah-istilah ya. Mungkin aduh kata-katanya susah begitu, tetapi kalau teman-teman membiasakan, insya Allah akan terbiasa dengan istilah-istilah ini. Oke, bagian pertama adalah orientasi teman-teman. Jadi di bagian orientasi, cerita itu akan menceritakan tokoh, kemudian watak tokohnya, latarnya, tempatnya di mana, waktunya kapan, begitu. Kemudian juga di akhir bagian orientasi ada yang namanya pengenalan konflik. Jadi sudah mulai ada konflik, tapi baru perkenalan. Lalu bagian berikutnya adalah komplikasi. Di bagian komplikasi ini itu sudah terjadi konflik. Dari mulai konfliknya bagaimana sampai kemudian konfliknya memuncak. Ya, konflik yang memuncak, kemudian di bagian akhir ada resolusi atau penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi minimal sebuah cerita narasi imajinatif itu terdiri dari 3 struktur: orientasi, komplikasi, dan resolusi.
Dalam sebuah cerita narasi imajinatif juga harus ada yang namanya alur atau plot. Apa itu alur? Alur itu adalah rangkaian terjadinya sebuah peristiwa, teman-teman. Jadi, rangkaian peristiwa-peristiwa yang teman-teman ceritakan di teks narasi. Secara garis besar, alurnya atau rangkaiannya yang pertama dimulai dari pengenalan tokoh, tempat, dan seterusnya. Setelah itu dikenalkan ada sebuah masalah. Kemudian masalah itu semakin membesar, semakin memuncak atau kita sebut klimaks, kemudian diakhiri dengan penyelesaian dari masalah tersebut. Ya, teman-teman ada 3 jenis alur cerita ya dalam teks cerita narasi. Yang pertama adalah alur maju, kemudian alur mundur, dan terakhir adalah alur campuran. Di alur maju, rangkaian peristiwanya seperti pada umumnya ya, dari pengenalan, kemudian ada konfliknya memuncak, kemudian ada penyelesaian. Lalu yang berikutnya adalah alur mundur. Nah, alur mundur ini adalah kebalikannya dari alur maju. Jadi kalau alur maju mengenalkan tokoh, mengenalkan tempat, itu dibalik teman-teman. Jadi yang disampaikan dulu malah penyelesaian dari masalah tersebut. Ya, kalau teman-teman menonton sebuah film atau cerita tiba-tiba sudah disampaikan saja masalah sama penyelesaiannya. Nah, kemudian nanti ditarik mundur, diceritakan mundur dari penyelesaian masalah, kemudian di akhirnya itu malah justru pengenalan. Nah, sedangkan untuk alur campuran itu disebut juga sebagai alur maju mundur atau bolak-balik. Jadi di dalam satu cerita itu ada 2 jenis alur. Kadang disampaikan alur maju zaman sekarang, nanti disampaikan juga 10 tahun yang lalu, kemudian 20 tahun yang akan datang. Nah, seperti itu ya, jadi alurnya maju mundur atau bolak-balik. Teks cerita narasi juga memiliki ciri-ciri bahasa yang digunakan teman-teman. Beberapa di antaranya adalah yang Bu Rina tampilkan di layar. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya penggunaan kata aku, dia, mereka, atau langsung menyebut nama tokohnya. Misal Abror, Akna, Alfandi, Queen, Ashila, atau Helvi, begitu ya. Lalu berikutnya adalah penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya setelah itu, kemudian, gitu. Lalu ada penggunaan kalimat langsung yang terlihat pada dialog. Jadi ada tata cara penulisan kalimat langsung ya teman-teman. Teman-teman silakan pelajari lebih lanjut tata cara penulisan kalimat langsung yang ada di modul. Lalu ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba saja suara gemuruh terdengar atau tanpa diduga dari arah belakang datanglah seekor harimau. Jadi ada kata-kata atau ungkapan yang menyampaikan keterkejutan. Yang terakhir adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau bukan makna sebenarnya. Contohnya hidup sebatang kara, kemudian ada bagai pungguk merindukan bulan, dan seterusnya. Jadi ada beberapa kata-kata kiasan atau kalimat-kalimat kiasan. Oke, alhamdulillah ini slide terakhir ya. Setelah teman-teman mendengarkan penjelasan dari Bu Rina dan juga membaca modul di halaman 1-7 tentang teks cerita imajinasi, silakan teman-teman mencoba untuk mengerjakan kegiatan nomor 1 dan 2 di halaman 8-9 di buku tulis bahasa Indonesia. Dan pesan Bu Rina adalah satu, teman-teman, ayo mulai dari sekarang kita belajar untuk menghabiskan waktu kita dengan lebih banyak dengan buku. Membaca buku, kemudian kalau teman-teman sedang dipegangi gadget, silakan gunakan waktunya untuk bisa membaca informasi-informasi yang penting, berita, kejadian-kejadian yang terbaru, terupdate begitu. Jadi benar-benar handphone yang teman-teman miliki itu bermanfaat, bukan hanya digunakan untuk hal-hal yang mohon maaf ya, itu sifatnya hiburan tapi berlebihan, begitu ya. Itu adalah salah satu cara supaya kita tetap menjadi generasi yang melek informasi, generasi yang tangguh, yang baik pengetahuannya, yang kritis dalam berpikir. Itu ya teman-teman. Dan besok harapannya teman-teman aktif berdiskusi dan menjawab pertanyaan saat di kelas maya atau melalui WhatsApp group. Tunggu partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.